balik lagi nih di YouTube channel Arah Hukum. Kalau di 2 episode kemarin kita kan bahas tentang drakor startup nih Yot ya. Yep. Kalau kali ini kita mau bahas tentang drakor baru, dan drakor ini drakor favoritnya Yodi banget. Namanya Hospital Playlist. Nah Yot, boleh dong ceritain nih sama teman-teman. Hospital Playlist itu nyeritain tentang apa sih? Ya, jadi Hospital Playlist ini gue kira awalnya tuh kayak drama medis yang serius-serius gitu nih, kayak Grey's Anatomy, tapi ternyata enggak sama sekali. Ini tuh drama konyol komedi nyeritain tentang dokter bedah yang udah temenan selama 20 tahun dari zaman mereka kuliah. Jadi bedanya nih, Hospital Playlist sama drama-drama lain, mereka punya 5 karakter utama. Nah, di sini dramanya menceritakan tentang kehidupan mereka sebagai dokter bedah dan juga kehidupan sebagai as in personnya mereka lah di luar kehidupan mereka sebagai dokter bedah gitu. Oh, gue juga udah nonton sih drakornya. Terus gue jadi kebayang nih perjuangannya dokter itu kayak gimana. Terus anyway gue juga salut walaupun mereka tuh sibuk masih sempetnya ngeluangin waktu untuk latihan band bareng. Nah tapi ini kan dari tadi Yodi ceritainnya nih drakor tentang dokter. Sebenarnya kalau terkait isu hukum, apa nih yang bisa kita pelajarin di episode kali ini? Iya, jadi kan banyak nih beberapa teman-teman yang udah reach out kita ya lewat channel ini, di komen, atau juga lewat Instagram yang kasih ide nih ke kita buat kita ngebahas tentang perjanjian. Nah, pas banget di Hospital Playlist ini memang ada cerita ya. Jadi satu orang dari 5 karakter utamanya ini tuh punya rumah sakit. Nah, dia ngajakin 4 sahabatnya dia ini untuk kerja di rumah sakit itu. Jadi tadinya tuh mereka nggak kerja di rumah sakit yang sama kan. Terus sekarang mereka kerja di rumah sakit yang sama. Tapi sebelum mereka mulai kerja di rumah sakit itu, mereka tanda tangan perjanjian kerja dulu gitu. 할 거지? 아니, 뭐가 이렇게 길어? 누가 대표로 설명 좀 해봐. 요약하면 갑의 요청이 있으면 주말 응급수술에도 응해야 되고 갑이 지정하는 수술에는 반드시 참여해야 한다. 누가 갑이야? 새. 야, 뭘 얼마나 대단한 걸 주려고 조건이 너의 계약 수준이냐? 지금 받는 연봉의 2배. 야, 다음부터 그런 거 제일 밑줄 했어. Nah, episode kali ini juga sekaligus hadiah nih untuk teman-teman yang lagi nungguin season 2-nya Hospital Playlist. Pasti yang fansnya udah pada kangen nih sama Ikjun, Songhwa, dan kawan-kawan. Pastinya, gue aja udah kangen banget nih sama kekonyolan mereka dan juga lagu-lagu yang dimainin sama bandnya mereka. Jadi tonton sampai habis episode kita kali ini untuk tahu lebih lanjut tentang perjanjian sambil ditemenin sama dokter bedah kesayangan kita. 야, 너는? 난 더 놀래. 지정 주차에 단독 연구실, 교수 1인실 줄게. 야, 우리가 뭐 어디다 뭐 우리는 뭐 아무것도 없겠냐? 내 조건은 딱 하나. 뭔데? 다 들어줄게. 밴드. 어? 이모티콘도 겨우 보내는 새끼가. 안 해. 안 해, 임마. Mereka tuh kenapa sih ya banyol-banyol banget? Banyol tapi pinter-pinter Yot. Benar. Salah satu yang kita bisa pelajarin dari mereka. Serius tapi santai. Kayak channel kita ini dong. Pastinya. Teman-teman pastinya sering nih dengar istilah perjanjian, apalagi kata-kata janji. Kita tuh secara nggak sadar nih di kehidupan kita sehari-hari sering bikin janji sama orang-orang sekitar kita, kayak sama teman, mau nongkrong bareng, atau janji sama keluarga juga bisa kalau mau jalan-jalan. Ya bener, cek sering denger tapi mungkin belum terlalu ngeh kali ya nih sama aturannya, kayak kapan sih sebenarnya janji kita itu bisa ditagih, terus ada apa enggak ya sanksinya kalau misalkan kita nggak nepatin janji kita itu, atau apa sebenarnya janji itu tuh harusnya bentuknya tertulis atau sebenarnya bisa lisan gitu. Iya. Jadi sebenarnya perjanjian tertulis itu hanya bentuknya aja. Karena kalau misalnya kita bikin janji lisan nih, ya itu juga termasuk perjanjian secara hukum. Jadi kalau contohnya, kalau kayak kita mau pesan makan nih di restoran. Nah, kalau gue kan suka banget nih makan ramen. Jadi misalnya gue mau pesan ramen di restoran, sebagai pembeli gue janji nih mau beli dan bayar ramen. Dan sebaliknya, restoran yang bikin ramen itu janji untuk bikin pesanan ramennya untuk gue. 이모님, 우리 여기 2인 기본 하나, 3인 기본 하나 주세요. 안드레아, 우리 짜장 떡볶이 먹으면 안 될까?
전투조 둘이서 알아서 시켜. 이모님, 2인 기본에 짜장으로 주세요. 안정원 웬일이야? 적금이라도 탔어? 잘 먹었습니다, 아빠. 내가 낸다니까 진짜. 잘 먹었어. 계산해주세요. 포장도 같이요. Nah, persis kan tuh kayak mereka barusan. Jadi dengan mereka pesan makan, restorannya kasih makan, terus mereka bayar deh. Iya. Nah, kalau contoh yang perjanjian tertulis kayak yang tadi nih di cuplikan pertama, pas dokter Jongwon lagi mau nge-hire gengnya di rumah sakit UJ. Kalau teman-teman pernah dengar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disingkat disebutnya nih KUHPER, nah itu tuh dasar aturan perjanjian di Indonesia. Jadi kalau berdasarkan KUH Perdata nih, definisi perjanjian itu adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Jadi intinya perjanjian itu tuh janji satu orang atau satu pihak ke orang atau pihak lain. Jadi kata-kata mengikatkan itu tuh sebenarnya artinya jadi ada kewajiban untuk menepati janji yang udah dibuat ke orang lain tadi. Nah, jadi kan Cek, tadi lu sempat bilang kan, kalau perjanjian itu kan nggak mesti tertulis gitu berarti ya. Betul. Bisa lisan juga, nggak kayak mesti yang ada di cuplikan hospital place tadi dong berarti ya. Jadi sebenarnya gini Yot, kalau secara teori hukumnya tuh benar, perjanjian itu nggak harus bentuk tertulis. Tapi kalau misalnya janjinya itu udah terkait urusan bisnis, wajib banget nih untuk dibuat perjanjian tertulisnya. Karena kalau misalnya kita cuma janjinya lisan aja kan jadi nggak ada buktinya. Iya, jadi nggak bisa ngebuktiin gitu nanti ya kalau sebenarnya tiba-tiba nggak ditepatin janjinya, jadi sebenarnya udah dibuat belum janji itu. Betul, gitu ya. betul banget. Gini geng, jadi supaya perjanjian yang kalian buat nih bisa sah secara hukum, ada nih beberapa syarat-syarat yang kalian harus penuhin, atau bahasa kerennya tuh namanya syarat sah perjanjian. Ya, kayak yang gue bilang tadi nih, jadi si syarat sah perjanjian ini diaturnya di KUHPER. Jadi ada 4 syarat sah perjanjian. Tanpa keempat ini perjanjian itu nggak bisa dibilang perjanjian, dan gampangnya janjinya itu jadi nggak bisa ditagih. Jadi syarat sah pertama itu berdasarkan KUH Perdata adalah kesepakatan para pihak. Jadi orang-orang yang buat perjanjian nih, atau bahasa kerennya tuh para pihak, mereka harus sepakat dulu nih isi perjanjiannya itu mau kayak gimana. Misalnya di drakor Hospital Playlist nih, itu ada contohnya. Dokter Yang Sok-yong itu kan awalnya dia sebenarnya nggak mau tuh untuk tanda tangan perjanjian, karena dia ngajuin syarat-syarat khusus. Jadi dia minta waktu untuk bisa latihan ngeband bareng sama teman-temannya. Nah sebenarnya dia ya boleh-boleh aja sih kayak gitu, karena memang orang yang buat perjanjian itu tuh harus sepakat dulu nih isi perjanjian itu kayak apa. Jadi misalnya kita mau tanda tangan perjanjian tapi kita terpaksa, nah itu jadi nggak sah geng. Sama halnya kalau kita juga mau tanda tangan perjanjian tapi sebenarnya kita ditipu, itu juga nggak boleh ya geng, jadi nggak sah perjanjiannya. Nah, syarat yang kedua, orang yang berjanji itu harus cakep. Bukan cakep ya teman-teman, tapi cakep. Apa sih cakep itu? Nah, gampangnya cakep itu tuh sebenarnya udah dewasa dan sudah bisa melakukan apa yang dia janjikan. Ukuran dewasa kalau kita lagi ngomongin perjanjian itu artinya sudah berumur 21 tahun teman-teman. Jadi walaupun orang yang sudah punya KTP tapi dia belum berumur 21 tahun, dia harus diwakilin sama orang tua atau walinya kalau mau tanda tangan perjanjian. Nah contohnya Uju, kalau Uju udah bisa belum geng bikin perjanjian? Belum, soalnya Uju masih cilik. Kalau Uju bikin perjanjian, akibatnya perjanjiannya jadi nggak sah, tapi Ikjun sebagai bapaknya bisa mewakilin Uju untuk tanda tangan perjanjian. Kalau untuk badan usaha, misalnya PT gitu ya, nah cakap itu berarti sudah didirikan sesuai dengan aturannya dan diwakilin sama direkturnya. Direktur itu adalah orang yang berhak mewakilin si PT tersebut. Yang mau tahu tentang direktur dan PT untuk detailnya, teman-teman bisa cek ke episode 2 kita ya. Ketiga, perjanjian itu tuh harus mengatur suatu hal. Jadi harus ada sesuatu yang diperjanjikan gitu, geng. Kalau misalnya lihat di drakor Hospital Playlist, jadi suatu halnya itu adalah kesepakatan kerja nih antara geng dokter itu dengan rumah sakit UJ. Kayak misalnya dia tuh bakal digaji berapa dan dapat fasilitas apa aja.
Syarat yang terakhir, perjanjian itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan juga ketertiban umum. Istilah dalam hukumnya adalah sebab yang halal. Contohnya nih ya, yang nggak boleh misalnya jual beli narkoba, jual beli senjata api, atau transaksi lain yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Gimana geng? Udah paham dong gimana caranya bikin perjanjian itu bisa sah secara hukum? Iya geng, pokoknya asal keempat syarat sah perjanjian yang tadi kita ceritain itu terpenuhi, maka perjanjiannya itu sah dan berlaku. Nah, tapi gini juga Yot, banyak nih teman-teman gue yang suka nanya, cek sebenarnya kalau perjanjian itu nggak ada bea materainya, sah nggak sih secara hukum? Iya benar, sering tuh ditanyain. Nah, gue mau ceritain nih ke teman-teman, sebenarnya bea materai itu bukan syarat sah perjanjian ya, jadi ya tetap berlaku aja perjanjiannya. Betul, materai itu tuh sebenarnya pajak geng, jadi memang ada peraturannya sendiri bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang memang harus pakai materai. Salah satunya itu perjanjian atau dokumen lain yang di dalamnya tuh tertulis jumlah uang lebih dari 5 juta. Nah, jadi kalau sekarang nih nilai bea materai yang berlaku kan 10.000. Ya. Tapi misalnya teman-teman belum punya nggak apa-apa, itu tuh bisa diganti sama 2 materai 6.000 dan atau nih materai 6.000 plus 3.000. Terus selain yang tadi kita jelasin nih perjanjian, sebenarnya ada lagi dokumen-dokumen hukum yang diwajibin nih harus ada bea materainya. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di Undang-Undang Bea Materai terbaru yang di tahun 2020 terbit nih, linknya ada di atas ya. Oke deh teman-teman, semoga setelah nonton episode kita kali ini teman-teman bisa sedikit tercerahkan tentang aturan tentang perjanjian. Nah, gimana nih kalau di episode selanjutnya kita lanjut bahas secara detail tentang perjanjian. Menurut gue banyak nih teman-teman yang relatable sama urusan ini. Bener tuh, jadi tungguin episode kita berikutnya ya. Sekian dulu mungkin kali ini dari kita. Gue mau ngulang nonton Hospital Playlist dulu sambil meratap betapa lamanya season 2-nya keluar. Nah, terus teman-teman jangan lupa ya untuk di-like YouTube channel kita, subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi kalian nih supaya bisa update informasi terbaru dari arah hukum. Terus misalnya teman-teman mau ada komen, masukan, atau ide untuk episode selanjutnya, boleh banget komen di bawah ya geng. Ya boleh juga ya nih geng, mampir ke Instagram kita ya @arahukum. Dan mungkin ya sampai ketemu lagi lah di episode berikutnya. Semoga kita bisa sehat selalu, semoga kita bisa selalu buat video yang mengarahkan teman-teman ke arah yang lebih baik tentunya. Dan supaya teman-teman bisa selalu tercerahkan dan kamsahamnida ya Rabun. Gumawoyo.